kolonialisme dan reaksi bangsa Indonesia. Nah, jadi kolonialisme di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kondisi global dan lokal yang sangat memengaruhi. Nah, kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Nusantara itu dilatar belakangi oleh kebutuhan mereka akan rempah-rempah yang sangat tinggi. Nah, dari sejak dulu Nusantara telah dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terbaik di dunia. Rempah-rempah tersebut tidak hanya digunakan sebagai bumbu dapur, tapi juga sebagai obat-obatan, bahan pengawet makanan, dan parfum. Nah, jalur rempah merupakan jalur perdagangan laut yang menghubungkan Nusantara dengan berbagai wilayah di Asia, seperti Timur Tengah hingga Eropa. Nah, keberadaan jalur ini menunjukkan bahwa Nusantara telah lama menjadi pusat perdagangan, karena kekayaan akan rempah-rempah seperti cengkih, pala, lada, dan kapur baru. Nah, ada beberapa bukti penting terkait jalur rempah Nusantara, yaitu seperti catatan Claudius Ptolemy pada abad ke-1, yang kedua catatan Tiongkok pada abad ke-2 Masehi, yang ketiga kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, yang keempat Ibnu Battuta pada tahun 1345 dan Ptolemy Pires pada tahun 1512 sampai 1515. Nah, yang kedua yaitu situasi global. Nah, ini juga salah satu peristiwa penting yang mendorong masyarakat mencari jalur rempah di Asia, yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Nah, ada beberapa poin penting, yaitu jatuhnya Konstantinopel yaitu sebelum tahun 1453, dan yang kedua ada kenaikan harga rempah, yang ketiga rempah sebagai kebutuhan pokok Eropa, dan yang keempat motivasi penjajahan laut. Nah, ini juga penjelajahan dikenal dengan 3G, yaitu gold, gospel, dan glory, yang artinya gold itu mencari kekayaan melalui perdagangan, dan yang kedua gospel menyebarkan agama Kristen, dan yang ketiga glory meningkatkan kejayaan nama bangsa, dan yang kelima Portugis dan Spanyol sebagai pelopor. Dan ini ada tentang munculnya kolonialisme di Indonesia. Nah, kolonialisme di Indonesia muncul karena adanya keinginan bangsa Eropa untuk menguasai wilayah menghasilkan rempah. Nah, ada juga faktor pendorongnya antara lain kemajuan teknologi pelayaran, penutupan jalur perdagangan setelah jatuhnya Konstantinopel. Kebutuhan tinggi akan rempah di Eropa. Bangsa Eropa juga seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda melakukan penjelajahan samudera untuk mencari jalur langsung menuju kepulauan rempah, termasuk wilayah Nusantara. Nah, ada pula yang pertama, yaitu masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Pada abad ke-14 hingga abad ke-15, pusat perkembangan ekonomi dan politik di dunia berada di wilayah Islam, dipegang oleh Islam, terutama oleh Kesultanan Turki Utsmani, yang saat itu mengalami masa kejayaan. Nah, sementara itu wilayah Eropa masih tertinggal dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi pada abad ke-15, bangsa Eropa mulai mengalami kemajuan dalam bidang teknologi, pelayaran, geografi, dan astronomi. Nah, bangsa Eropa, khususnya Portugis, mulai melakukan penjelajahan samudera untuk mencari jalur perdagangan baru dan rempah, karena jalur dagang lama dikuasai oleh bangsa Islam. Nah, yang pertama ada bangsa Portugis. Ia adalah bangsa yang pertama datang ke wilayah Nusantara. Didukung oleh Pangeran Henry, mereka memulai pelayaran untuk mencari rempah-rempah. Tokoh penting seperti Diogo Cao Bartolomeu Dias dan Vasco da Gama berperan besar dalam ekspedisi ini. Nah, Vasco da Gama berhasil mencapai India, dan selanjutnya Alfonso de Albuquerque memimpin armada ke Asia Tenggara, termasuk Malaka. Nah, pada abad 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka, dan 2 tahun kemudian sampai di Maluku untuk mencari rempah. Mereka menjalin hubungan dengan Ternate, tetapi berseteru dengan Tidore.
penjelajahan samudera adalah Spanyol. Tujuan mereka juga sama, mencari jalur baru ke Asia untuk mendapatkan rempah-rempah yang ada di Nusantara. Tetapi Spanyol mengirim pelaut bernama Ferdinand Magellan atau yang disebut Magellans yang memulai pelayaran dari Spanyol dan berhasil sampai ke Filipina. Tetapi Magellan tewas dalam pertempuran dan ekspedisi dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano. Nah, singkatnya, pada tahun 1521, rombongan Elcano telah tiba di Kepulauan Maluku, tepatnya di Tidore, dan disambut baik oleh Raja Tidore. Nah, mereka juga membentuk kerjasama dagang dan berhasil memperoleh rempah-rempah. Nah, tapi keberhasilan ini membuat Spanyol kembali mengirim armada ke Maluku. Kehadiran Spanyol juga memicu konflik dengan Portugis yang sudah lebih dulu bersekutu dengan Ternate. Konflik ini juga berkaitan dengan perjanjian Tordesillas yang sebelumnya dibuat oleh Spanyol dan Portugis untuk membagi wilayah kekuasaan mereka di dunia. Nah, bangsa Inggris juga ikut bersaing mencari rempah-rempah ke wilayah timur termasuk Nusantara. Mereka datang ke Indonesia setelah melihat keberhasilan Portugis dan Spanyol. Nah, Inggris mendirikan sebuah perusahaan dagang yang bernama East India Company atau yang disebut ACE pada tahun 1600. Pelaut Inggris seperti Sir James Lancaster memimpin pelayaran ke wilayah Asia. Dan pada tahun 1602, ACE berhasil membuka kantor dagang di Banten, Jawa Barat. Nah, Inggris juga menjalin hubungan dagang dengan beberapa wilayah lain di Indonesia, seperti Ambon dan Ternate, serta memperluas jaringan perdagangan hingga ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Tetapi, meskipun Inggris sempat aktif dalam berdagang di Nusantara, pengaruh mereka tidak sebesar Belanda. Persaingan dengan Belanda melalui VOC membuat Inggris akhirnya lebih fokus ke wilayah lain, terutama India, tempat mereka kemudian membangun kekuasaan kolonial yang lebih kuat. Nah, Belanda juga datang ke Indonesia ingin mendapatkan rempah-rempah secara langsung, tetapi tanpa melalui perantara bangsa Portugis dan Spanyol yang mereka sudah lebih dulu menguasai jalur dagang rempah. Nah, informasi mengenai rute Asia mereka memperoleh dari buku Itinerario, yaitu karya Jan Huygens van Linschoten, seorang Belanda yang pernah bekerja pada Portugis. Informasi ini juga membuat Belanda yakin bisa mencapai kepulauan mereka sendiri. Nah, singkatnya, pada tahun 1596, rombongan pelayaran pertama Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang mendarat di Banten. Namun, mereka ditolak karena sikapnya yang kasar terhadap penduduk lokal. Ya, meskipun gagal dalam upaya pertama, Belanda terus mencoba. Belanda kembali lagi dan perlahan berhasil mendirikan kantor dagang di beberapa wilayah, termasuk di Ambon dan Jayakarta. Kemudian menjadi Batavia yang disebut Jakarta. Nah, untuk memperkuat kegiatan dagangnya dan menghadapi persaingan dengan bangsa Eropa lain, Belanda juga membentuk perusahaan dagang yang bernama VOC yang kita selalu sebut pada tahun 1602. Nah, VOC ini mendapat hak istimewa dari pemerintah Belanda, seperti hak mencetak uang, membuat perjanjian, monopoli perdagangan, bahkan berperang. Dengan kekuatan ini, Belanda secara bertahap mulai memonopoli perdagangan rempah-rempah dan memperluas kekuasaannya di wilayah Nusantara. Nah, yang kedua ada yang memperebutkan pengaruh kekuasaan. Nah, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia juga bukan hanya untuk berdagang rempah-rempah, tapi juga mereka memperebutkan pengaruh kekuasaan di wilayah Nusantara. Yang awalnya hanya Portugis dan Spanyol bersaing di Kepulauan Maluku dengan cara bersekutu dengan kerajaan lokal. Tetapi Portugis menjalin hubungan dengan kerajaan Ternate, sedangkan Spanyol dengan kerajaan Tidore. Nah, persaingan ini menimbulkan konflik antara kedua negara tersebut di wilayah Indonesia, meskipun sebelumnya mereka telah membuat perjanjian Tordesillas untuk membagi wilayah kekuasaan. Nah, setelah itu juga singkatnya Belanda juga ikut bersaing dan mulai mengambil alih pengaruh Portugis di beberapa wilayah, terutama
setelah mendirikan POC. Nah, dengan kekuatan ekonomi dan militer yang dimiliki oleh POC, Belanda mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, membentuk persekutuan dagang, dan mencampuri urusan politik kerajaan lokal. Nah, sementara itu, bangsa Inggris yang juga bersaing dalam perdagangan rempah akhirnya terdesak dan memilih untuk fokus ke India. Akibat dari perebutan pengaruh ini, Nusantara akhirnya menjadi wilayah yang dikuasai secara bertahap dan oleh kekuatan kolonial, terutama oleh Belanda yang mendominasi hingga pembubaran POC pada tahun 1799. Nah, yang ketiga ada kolonialisme di Indonesia. Nah, kolonialisme di Indonesia berawal dari situasi global yang ada di Eropa. Nah, khususnya saat Prancis menyerang Belanda pada tahun 1795 dan membentuk Republik Batak. Nah, republik ini mengambil alih kekuasaan POC di Indonesia karena POC dianggap tidak mampu lagi menjalankan tugasnya. Jadi, singkatnya, POC dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Nah, tujuan utama Republik Batak adalah mempertahankan wilayah bekas POC dari ancaman Inggris. Hal ini menandai awal kolonialisme modern di Indonesia yang dilanjutkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Nah, yang pertama ada pemerintahan kolonial Belanda I yang dipimpin oleh Herman Willem Daendels yang ditunjuk oleh Prancis. Ia juga menjalankan banyak reformasi seperti membangun jalan raya, membentuk benteng pertahanan, dan memperkuat militer lokal. Daendels juga membagi Jawa menjadi 9 prefektur untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan mengurangi kekuasaan bupati. Tapi dalam bidang ekonomi, ia mewajibkan rakyat untuk menanam tanaman ekspor dan membayar pajak. Meski mencoba membawa perubahan, tapi pemerintahan ini tetap menindas rakyat. Singkatnya, Daendels digantikan oleh Janssens. Tapi pada tahun 1811, Inggris menyerang dan mengambil alih kekuasaan. Nah, yang kedua ada pemerintahan Inggris yang pada tahun 1811 sampai 1816. Nah, setelah mengalahkan Prancis di Eropa, Inggris juga mengambil alih Indonesia dari Belanda pada tahun 1811 melalui perjanjian kapitulasi Tuntang. Pemerintahan Inggris dibangun oleh Thomas Stamford Raffles yang membawa beberapa perubahan penting. Raffles juga menggantikan sistem kerja paksa dengan sistem sewa tanah atau yang disebut land rent, di mana petani membayar sewa kepada pemerintah atas tanah yang mereka gunakan. Ia juga membagi Jawa menjadi 16 wilayah administratif untuk mempermudah pengelolaan. Selain itu, Raffles juga melakukan berbagai penelitian tentang budaya dan alam Indonesia. Tetapi, dalam bidang politik, Raffles mengurangi kekuasaan Kesultanan Yogyakarta dan mengambil alih penguasaan wilayah Banten dan Cirebon. Namun, kekuasaan Inggris di Indonesia hanya berlangsung singkat. Pada tahun 1816, berdasarkan kesepakatan internasional, Inggris menyerahkan kembali wilayah Indonesia kepada Belanda. Nah, yang ketiga ada pemerintahan kolonial Belanda yang kedua. Nah, Belanda kembali menguasai Indonesia sejak 1816 setelah Inggris menyerahkannya lagi kepada Belanda. Nah, pada masa ini sistem tanam paksa mulai diterapkan oleh Johannes van den Bosch tahun 1830. Rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi dan tebu di sebagian tanah mereka. Nah, meskipun ada aturan pelonggaran, sistem ini menimbulkan penderitaan, kelaparan, dan kematian di berbagai daerah. Nah, Belanda memperoleh keuntungan besar dari tanam paksa dan memperkuat ekonominya, tetapi kritik terhadap sistem ini datang dari tokoh seperti Edward. Nah, singkatnya, Belanda menerapkan politik etis sejak 1901 dengan 3 program utama. Yang pertama yaitu edukasi atau pendidikan, dan yang kedua irigasi atau pengairan, dan yang ketiga ada imigrasi yang disebut perpindahan penduduk.
Nah, sejak awal bangsa Indonesia kedatangan bangsa Eropa telah menunjukkan perlawanan terhadap penjajahan. Tujuan utama bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda datang ke Nusantara adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang di Nusantara itu dikenalnya sebagai negara yang limpah rempah-rempahnya. Tetapi kehadiran mereka menimbulkan penderitaan bagi rakyat seperti perlawanan bermunculan di berbagai daerah, kongsi dagang Belanda, serta menggunakan strategi divide et impera atau yang disebut adu domba untuk memecah belah kekuatan lokal agar mudah dikuasai. Nah, setelah VOC bubar, perjuangan bangsa Indonesia berlanjut untuk menghadapi pemerintahan kolonial Belanda, Prancis, dan Inggris yang menjajah secara berlangsung. Perlawanan tersebut merupakan bentuk nyata penolakan bangsa Indonesia terhadap sistem penjajahan. Nah, yang pertama ada perlawanan Palembang pada tahun 1811 sampai 1823. Nah, perlawanan ini juga dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin yang menolak kekuasaan Belanda di Palembang. Saat Inggris mengambil alih kekuasaan dari Belanda pada tahun 1811. Nah, Badarudin menyerang benteng Belanda di Palembang, tapi ketika Belanda kembali, konflik pun memanas pada tahun 1818. Belanda mengirim pasukan besar dan berhasil menangkap Nazamuddin, yaitu saudara Badarudin atau adiknya Badarudin. Sultan Badarudin terus berjuang, tapi pada tahun 1823 Belanda berhasil menguasai lagi Palembang dan mengasingkan Sultan ke Ternate. Perlawanan ini menunjukkan semangat untuk mempertahankan kedaulatan dari campur tangan penjajah. Nah, yang kedua ada perlawanan Patimura pada tahun 1817. Ini juga terjadi di Maluku, dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Kapten Patimura. Nah, sebagai bentuk penolakan terhadap monopoli dan penindasan Belanda, Patimura bersama rakyat menyerang benteng Duurstede di Savarua dan berhasil menguasainya. Nah, perlawanan ini juga didorong oleh sikap sewenang-wenang Belanda serta pemaksaan terhadap rakyat Ambon. Walau perlawanan ini awalnya sukses, tapi Belanda kemudian menangkap Patimura dan hukumnya mati pada Desember tahun 1817. Nah, perlawanan Patimura menjadi simbol keberanian rakyat Maluku melawan penjajah. Nah, yang ketiga ada perlawanan Padri pada tahun 1821 sampai 1827. Nah, gerakan Padri muncul dari para ulama Minangkabau yang ingin memberantas praktik menyimpang seperti judi dan minuman keras dan menerapkan Islam secara ketat. Tapi terjadi konflik antara kaum Padri dan kaum adat. Nah, Belanda itu memanfaatkan konflik ini untuk memperluas kekuasaannya. Jadi tokoh utama perlawanan ini adalah Tuanku Imam Bonjol. Nah, perang ini berlangsung sangat lama dengan taktik gerilya dari kaum Padri. Tapi setelah pengepungan dan pengkhianatan, nah, Imam Bonjol berhasil ditangkap dan diasingkan ke Manado hingga ia wafat pada tahun 1864. Nah, perang Padri memperlihatkan perlawanan yang berlandaskan nilai agama dan adat. Nah, yang keempat ada perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, perang ini merupakan salah satu perang terbesar dalam sejarah di Indonesia. Pangeran Diponegoro juga merasa terganggu karena tanah milik leluhurnya dilalui proyek jalan Belanda tanpa izin. Nah, ia juga menolak dominasi Belanda atas kehidupan rakyat. Perang Diponegoro menyebar ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini juga melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Kiai Maja dan Sentot Ali Basyah. Belanda menggunakan strategi benteng stelsel dengan membangun benteng di tiap daerah untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Nah, singkatnya, Pangeran Diponegoro ditangkap melalui tipu daya pada tahun 1830 dan diasingkan ke Makassar. Perang ini menunjukkan betapa kuatnya perlawanan rakyat jika dipimpin tokoh karismatik. Nah, dan yang kelima ada perlawanan Aceh pada tahun 1873
sampai 1503. Nah, Perang Aceh terjadi karena Belanda ingin menguasai wilayah Aceh. Karena wilayah itu strategis secara politik dan ekonomi. Belanda menyerang pada tahun 1873, tapi mengalami kekalahan dalam serangan pertama. Perlawanan rakyat Aceh sangat gigih, dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah, kemudian dilanjutkan oleh Tuanku Muhammad Daud Syah. Para ulama seperti Tengku Cik di Tiro juga ikut mengorbankan semangat jihad melawan Belanda. Karena kesulitan menghadapi perlawanan, Belanda juga menerapkan politik adu domba dan memanfaatkan tokoh seperti Nok Harganser untuk memecah kekuatan rakyat Aceh. Nah, Perang Aceh berlangsung sangat lama dan menjadi sebuah perlawanan gigih melawan kolonialisme. Nah, yang keenam ada perlawanan Pangeran Antasari pada tahun 1859 sampai 1906. Perang Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari karena Belanda juga ikut campur dalam penunjukan sultan di kerajaan Banjar. Nah, rakyat Banjar tidak mengakui Sultan Tamjidillah yang diangkat Belanda dan tetap mendukung Pangeran Hidayatullah. Nah, setelah Hidayatullah ditangkap, Pangeran Antasari meneruskan perjuangan bersama rakyat dan pemimpin lainnya. Nah, meskipun pada akhirnya Pangeran Antasari wafat pada tahun 1862, perlawanan rakyat terus berlanjut pada tahun 1906, menjadikan perang ini salah satu perjuangan terlama. Nah, yang ketujuh ada perlawanan Bali. Nah, perlawanan ini dilakukan oleh Ai Gusti Ngurah Made dan Ketut Jelantik. Nah, pertempuran sengit terjadi di Buleleng dan Zagaraga dengan rakyat Bali bertempur mati-matian. Meskipun pada akhirnya kerajaan Bali kalah, tapi perlawanan ini memperlihatkan semangat rakyat Bali mempertahankan adat dan kedaulatannya dari campur tangan asing. Nah, yang terakhir ada dampak kolonialisme di Indonesia. Nah, kolonialisme Belanda membawa dampak besar bagi kehidupan bangsa di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Semua itu adalah dampak kolonialisme Belanda kepada Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat.